Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Boleh minta tolong kembalikan ke slide 1. Ini sudah slide terakhir. Mau cepat pulang. Kita akan melihat di dalam bagian firman Tuhan. Hari ini tema dan ayat yang diberikan pada saya adalah Is Christ worth it? Apakah Kristus itu layak? Bagaimana kita sebagai murid Kristus itu bisa mengikut Tuhan dengan baik. Karena itu bagian ini saya berikan judul The Cost of Discipleship. Bagaimana kita itu membayar harga sebagai murid Kristus. Ayat yang akan kita sama-sama renungkan yaitu dari Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai 35. Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai 35. Saya akan bacakan bagi kita sekalian agar kita bisa sama-sama menyimaknya, bagian yang tidak mudah saya percaya, tapi saya percaya Tuhan juga akan memimpin kita untuk kita boleh dimengertikan firman Tuhan yang tidak mudah ini. Ini bagian salah satu yang dikatakan sebagai kalimat sulit dari Yesus yang tidak mudah memang kita mengerti. Kita akan sama-sama membaca di dalam bagian ini Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya. Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lalu bagian ini ditutup. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi bagian ini kita diberikan tema yaitu Is Christ worth it? Apakah Kristus itu layak? Apakah setiap kita ini layak untuk mengikut Tuhan? Dan di dalam bagian ini memang dibukakan mengikut Tuhan itu tidak mudah. Karena itu Tuhan itu perlu membuat satu kalimat itu yang kita seringkali merasa ini kalimat yang begitu tegas, begitu berat, begitu keras. Karena tidak ikut Tuhan itu memang tidak mudah. Karena itu bagian ini saya berikan judul untuk kita lebih mudah memahaminya, yaitu bagaimana kita sebagai orang Kristen itu mengikut Tuhan, ada harga yang perlu dibayar. The cost of discipleship. Ada harga yang kita harus bayar sebagai murid Tuhan. Karena memang ikut Tuhan tidak mudah. Karena itu di dalam bagian ini diawali dengan satu latar belakang bahwa dikatakan pada suatu kali banyak orang itu berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kalau kita melihat di dalam kitab Lukas, Injil Lukas, memang seringkali bagian ini diberikan ada seolah-olah dua golongan orang itu mengikut Tuhan. Yang pertama itu adalah orang banyak, crowd, great crowd, banyak orang. Yang kedua adalah itu murid Kristus sendiri, pengikut Tuhan yang sejati, disciple, murid Tuhan. Dan di dalam bagian ini mirip seperti pasal sebelumnya, yaitu pasal 7 ayat yang ke-11, itu juga dikatakan, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertai dia. Ada dua golongan.
Seolah-olah memang ditekankan selalu ada dua golongan. Orang banyak dan murid Tuhan, disciple. Ada dua golongan ini di tengah-tengah orang percaya. Kita bukan bicara tentang orang yang tidak percaya. Karena itu untuk melihat bagian ini, agar kita lebih mudah memahaminya, saya meminjam teori dari satu orang, almarhum, hamba Tuhan yang luar biasa, yang bernama Timothy Keller. Dia membagi bukan cuma dua ini untuk kita itu punya gambaran, ini kondisi orang Kristen. Dikatakan memang ada yang namanya orang yang mengikut Yesus, ada juga orang yang menolak untuk percaya Yesus. Orang yang tidak percaya, orang yang mengikut Yesus itu adalah orang yang betul-betul mengikuti Yesus dan menuruti, melakukan semua kehendaknya. Tapi bukan dengan orang yang tidak percaya. Ini adalah orang yang hidupnya hanya melakukan kehendaknya dirinya sendiri. Ambisi pribadi, semua hidupnya untuk menjalankan demi bertahan hidup dan melakukan kehendak sendiri. Orang yang mengikut Yesus, orang yang menolak Yesus. Dan Timothy Keller itu mengatakan, orang yang mengikut Yesus itu dikatakan sebagai kaum Injil. Ini orang-orang yang percaya Injil. Hidupnya diubahkan oleh Injil. Dia menghidupi Injil, bukan hanya berstatus Kristen. Tapi orang yang menolak Yesus, itu ada dua bagian lagi. Dia katakan, ini adalah jelas orang yang tidak percaya, dia menolak Yesus, karena itu tidak percaya. Kita katakan dia sebagai non-Kristen. Tapi yang luar biasa ada yang kedua, yaitu orang Kristen, beragama Kristen. Yang kita mungkin bahasa Indonesia sebut dengan Kristen KTP. Statusnya Kristen, tapi dia tetap hidup menjalankan kehendak dirinya sendiri. Statusnya Kristen mungkin datang ke gereja, bahkan mungkin pelayanan. Tapi semua yang dilakukan itu untuk dirinya sendiri, kehendaknya sendiri, melayani diri sendiri. Ini bukan orang yang sungguh-sungguh murid Kristen, murid Kristus. Karena itu, dalam bagian ini, di dalam bagian awal dikatakan, orang banyak itu mengikut Tuhan. Siapa orang banyak itu? Kalau kita melihat, ada yang namanya murid Tuhan, kaum Injil, tapi ada orang beragama. Yesus bukan sedang bicara orang yang tidak percaya. Tapi kalimat ini, bagian yang sulit ini, Lukas 14 ayat 25-35 ini, ditujukan untuk setiap orang percaya. Dan disitulah Yesus ingin membuat pemisahan. Yang mana kita? Cuman orang yang percaya, statusnya Kristen, ataukah kita ini orang yang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan? Karena mengikut Tuhan itu tidak mudah. Karena itu Yesus perlu membuat pemisahan di awal. Setelah pelayanannya seolah-olah sukses. 14 ayat dituliskan, 14 pasal dituliskan oleh Lukas. Dan sekarang pelayanan Yesus itu menghasilkan buah. Ribuan orang itu datang mengikut dia. Tapi di tengah-tengah kesuksesan itu Yesus memberikan pemisahan. Yang mana kita? Orang banyak, Kristen KTP atau murid Tuhan. Kenapa ini perlu? Bayangannya adalah mirip seperti kalau kita itu sedang pergi ke satu medan yang jalanannya itu tidak mudah untuk kita itu jalani. Pasti tour guide akan betul-betul di awal perjalanan akan membuat satu peringatan. Barang yang tidak perlu ditinggal. Karena perjalanan itu tidak mudah, gunungnya terjal, yang tidak perlu ditinggal. Saya pernah dikirim untuk mission trip di pedalaman yang jalannya itu tidak bisa kendaraan masuk. Hanya kita itu bisa melewati antara jurang dan jurang, kanan kiri jurang, kita cuma bisa jalan di satu balok kayu. Kita tidak mungkin bawa boombox, speaker besar, laptop, semua itu ditinggal. Kalau mau ke atas untuk bermisi, ini mission trip bukan mission trip. Tripnya yang besar, missionnya yang kecil. Lalu kita membawa sekian banyak alat yang tidak diperlukan untuk bermisi. Dan tour guide itu pasti akan mengatakan tinggal semua. Yang mau ikut ke atas yang serius, yang tidak mau ikut tinggal. Tidak perlu lanjut lagi. Dan disitulah Yesus itu kemudian mengatakan kalimat yang begitu keras untuk mengingatkan yang mana kita. Mau ikut dia tidak mudah, siapkah kita? Kalau tidak siap lebih baik jangan ikut. Dan disitulah kemudian Yesus itu melanjutkan
Dengan kalimat yang begitu keras dikatakan. Sambil berpaling ia berkata kepada semua orang percaya. Di mana di dalamnya ada orang Kristen yang sungguh-sungguh murid Tuhan. Ada orang yang cuman ikut-ikutan Tuhan. Sambil berpaling kepada mereka, Yesus berkata, jikalau seorang datang kepadaku, come to me. Dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan. Lalu di dalam bahasa aslinya dikasih penegasan, ya bahkan nyawanya sendiri. Ia tidak layak ikut aku. Dan bukankah kalimat ini kalimat yang sulit sekali kita mengerti? Kita mungkin akan mengatakan kejam sekali. Bukankah hukum Taurat mengatakan hormatilah ibu dan bapakmu? Orang tua harus dihormati. Kenapa orang Kristen itu begitu kejam? Karena itu tidak salah, kita sering kali melihat orang Kristen itu yang tidak begitu perhatian ke keluarga. Dengan alasan pelayanan meninggalkan keluarga. Lalu memakai ayat ini, lihat kita tidak boleh mengasihi keluarga kita. Sehingga ketika jadi hamba Tuhan, keluarga harus ditinggal, harus berantakan, baru kelihatan kita rohani. Kalimat Yesus ini memang sulit dimengerti. Karena itu banyak orang Kristen yang salah mengerti. Dan kemudian merasa ikut Tuhan itu begitu berat, memang berat. Tapi beratnya tidak masuk akal. Sebenarnya apa maksud Tuhan mengatakan ini? Bahkan Yesus itu pertegas lagi nanti di dalam bagian penutup ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu. Semua kamu yang mengaku Kristen, mengikut aku. Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Apakah kita tidak boleh punya sesuatu? Semua harus ditinggalkan. Apa maksud perkataan Yesus yang terlihat begitu kejam ini? Sebenarnya Yesus ingin kita belajar satu hal. Harga mengikut dia memang tidak mudah. Harus ada harga yang dibayar. Harus ada usaha yang tidak mudah untuk kita lakukan. Karena itu, kalau kita mau mengikut dia, kita harus siap melepaskan diri dari segala sesuatu untuk datang di hadapan Yesus. Bagaimana ini mungkin? Karena itu saya untuk menjelaskan bagian ini saya pinjem pemikiran satu orang lain lagi. Kalau tadi Timothy Keller, kalau ini orang yang dulu pernah lahir jauh-jauh ratusan tahun sebelum Timothy Keller, yaitu Aristoteles. Dia mengatakan satu hal. Setiap kita pasti punya yang namanya tujuan hidup. Kalau tidak, kita tidak mungkin bisa menjalankan hidup ini dengan bergairah. Kita akan kehilangan arah. Kita bangun pagi, kita pergi bekerja karena kita punya tujuan hidup. Nah, apa itu tujuan hidup kita? Karena itu dia mengatakan setiap orang itu pasti punya yang namanya semua hal itu kita pakai untuk mencapai tujuan itu. Kita akan lakukan semuanya untuk mencapai tujuan hidup itu. Kalau tujuan hidup saya adalah bekerja, saya akan cari sarana apa yang saya bisa gunakan agar saya bisa bekerja. Salah satunya adalah belajar. Sekolah, dapat gelar agar bisa keterima kerja. Berarti sekolah, gelar itu adalah sarana, tools untuk kita mencapai tujuan hidup, yaitu kerja. Tapi ketika kita sudah kerja, kita mulai tahu kerja itu tidak cukup. Masih bergerak lagi. Kita mulai bertanya kerja untuk apa? Lalu kita mulai tanya kerja untuk cari uang. Kerja agar saya bisa kaya, bisa bahagia. Berarti kita tahu kita sedang bergerak lagi. Saya bekerja, ternyata kerja ini menjadi sarana sekarang. Tadi tujuan, sekarang menjadi sarana agar saya bisa memiliki uang. Saya bisa tidak kelaparan. Berarti uang itu menjadi tujuan saya. Yang berikutnya, kerja itu menjadi tools, sarana yang saya pakai agar saya bisa mendapatkan uang. Tapi kita mulai tanya lagi, setelah dapat uang, cukup berhenti atau terus bergerak? Ketika kita mulai bertanya setelah dapat uang kaya, lalu mau apa? Kita tahu ternyata tidak berhenti lagi, bergerak lagi. Akhirnya kita mengatakan saya dapat uang agar saya bisa bahagia. Berarti uang itu menjadi tujuan? Bukan. Sekarang bergerak lagi menjadi sarana lagi. Dan ini terus bergerak sampai saya mendapatkan tujuan yang tidak bergerak lagi. Itu yang dinamakan tujuan akhir. Tujuan akhir itu harus terakhir, lengkap, menyeluruh, tidak bergerak lagi. Nah pertanyaannya,
Apa di dunia yang kita bisa dapatkan lalu tidak bergerak lagi? Kalau kita mengatakan kekayaan, bukankah banyak orang kaya yang setelah mencapai puncak mulai memikirkan lalu apa? Karena itu mulai mereka kemudian mencari puncak berikutnya lagi. Karena itu kita sering mendengar istilah the second mountain. Saya sudah mencapai puncak, saya sudah kaya, sudah top. Saya sudah bos, pemilik perusahaan. Tapi saya mulai merasa hidup saya tidak ada maknanya. Saya mulai mencari lagi puncak kedua. Mulai pelayanan di gereja, mulai membangun yayasan, mulai ingin punya satu pelayanan. Karena saya tahu hidup saya terus bergerak, uang tidak cukup. Apa di dunia yang bisa berhenti pada dirinya sendiri? Cukup, menyeluruh, terakhir, tidak bergerak lagi. Hanya Tuhan sebenarnya. Dan Tuhan itu kalau kita dapatkan cukup, tidak bergerak lagi. Sebenarnya ini maksud Yesus. Yesus bukan meminta kita menjadi orang durhaka yang tidak mengasihi orang tua. Atau orang tua yang tidak tahu diri, yang tidak mengasihi anak-anaknya. Tapi Yesus ingin kita sadar, semua yang ada di sekitar kita, baik itu orang tua, anak, keluarga, uang, semuanya bahkan gereja. Apakah itu sedang kita pakai sebagai sarana? Atau kita sudah tempatkan dia sebagai tujuan akhir? Dan Tuhan ingin mengatakan, kalau dia sudah mengisi tujuan akhir, tidak ada lagi tempat buat Tuhan. Kamu tidak mungkin bisa ikut aku. Karena tempat itu sudah diisi sama yang lain. Tempat yang harusnya diisi Tuhan, kita isi dengan anak. Sehingga bahkan Tuhan pun kita pakai sebagai alat agar kita itu bisa mencapai tujuan kita. Misal kekayaan. Saya berdoa agar saya bisa kaya. Saya berdoa agar Tuhan berkati usaha saya. Tuhan sudah menjadi alat. Dan tujuan akhir saya adalah uang, kebahagiaan, istri, suami, anak. Anak itu dunia saya. Bahkan anak muda selalu mengatakan, saya tidak bisa hidup lagi. Karena diputus pacarnya. Lalu konseling sama saya mengatakan, kok saya tidak bisa hidup lagi. Saya tidak mau hidup lagi. Karena diputus sama dia. Saya bilang, kamu umur berapa? 15 tahun. Kamu pacaran sama dia berapa tahun? 2 tahun. 13 tahun kamu hidup. Kok bisa? Tanpa dia. Begitu 2 tahun ketemu dia. Tahun ketiga kamu diputus, tidak ada dia lagi. Seperti kamu dari tahun pertama sampai tahun 13. Kamu jadi tidak bisa hidup lagi. Pacarmu sudah menjadi Tuhanmu. Tidak heran kamu diizinkan putus. Kalau kamu tidak geser lagi pacarmu itu ke tools, sarana, dan menjadikan Tuhan tujuan akhir, kita tidak layak ikut Tuhan. Tapi ini bukan berarti memperalat. Karena alat tidak sama dengan memperalat. Ini berbeda. Keluarga saya adalah alat. Tapi bukan memperalat keluarga. Teman saya adalah alat untuk mengenal Tuhan. Tapi bukan berarti memperalat teman. Memperalat teman adalah saya menggunakan dia untuk kepentingan pribadi saya. Saya tidak peduli dia seperti apa. Yang penting saya mendapatkan tujuan saya. Itu memperalat. Tapi kalau teman sebagai alat, melalui kehadiran dia, saya ditolong untuk mencapai tujuan akhir saya. Yaitu Tuhan. Sebaliknya juga melalui diri saya. Apakah saya menggunakan diri saya sebagai alat agar teman saya mencapai tujuan akhir dia, yaitu mengikut Tuhan. Menjadi murid Tuhan yang sejati. Itu yang dimaksud Yesus. Yesus bukan minta kita menjadi orang yang tidak sayang keluarga karena itu bertentangan dengan 10 hukum. Tapi Yesus ingin kita sekali lagi memikirkan dengan baik. Semua yang ada di sekitar kita termasuk harta kita, keluarga kita. Apapun itu, pelayanan kita. Apakah itu sudah menjadi lebih utama dari Tuhan kita? Ada seorang pemuda yang datang kepada saya bilang, Koko ini hamba Tuhan yang kurang rohani. Pengurus itu minta izin cuti, kok Koko kasih? Hamba Tuhan apa ini? Harusnya tidak boleh cuti. Jemaat yang lain suruh pelayanan. Sudah yang layanin dikit, yang pelayanan mau cuti diizinkan. Kurang rohani. Saya bilang alasan cutinya karena dia mau fokus untuk skripsi. Kamu tahu temanmu ini kurang pandai. Disuruh sambil pelayanan pasti tidak lulus. Kalau tidak lulus, apa kesaksian dia buat keluarga dia?
Dia cuti pelayanan bukan berarti dia cuti dari Tuhan. Karena nomor satu itu Tuhan, bukan pelayanan. Nomor satu itu Tuhan, bukan gereja. Nomor satu itu Tuhan, bukan hamba Tuhan. Dia cuti pelayanan asal Tuhan tetap nomor satu. Dan dia bertanggung jawab saat ini di hadapan Tuhan adalah menyelesaikan dengan baik. Menjadi kesaksian orang Kristen tidak sembarangan kuliah. Kenapa saya tidak mengizinkan dia? Apakah semua yang ada di sekitar kita itu sudah menggusur posisi Yesus? Posisi Tuhan. Jika demikian, Yesus berkata, singkirkan itu semua, kembalikan itu sebagai alat untuk mencapai aku. Jika tidak, kamu tidak bisa menjadi muridku. Itu yang dimaksud Yesus. Itu yang Tuhan inginkan. Letakkan semua untuk kita come to me. Datang di hadapan Yesus. Itu yang Yesus inginkan di dalam bagian pertama. Lalu setelah kita datang, apa yang kita harus lakukan? Karena itu Yesus kemudian lanjutkan. Lepaskan semua itu, datang di hadapanku. Datang kepadaku. Datang untuk apa? Datang untuk ikut aku, yaitu memikul salib, mengikut jalan salib Yesus. Karena itu bagian ini dilanjutkan dengan bukan cuma datang di hadapan Yesus, tapi terus jalan di belakang Yesus. Karena itu bahasa aslinya kalau kita terjemahkan harafiah, bahasa ini mungkin bisa dikalimatkan barang siapa tidak memikul salibnya sendiri dan mengikuti jalan salib Yesus, dia tidak dapat menjadi muridku. Mengikut Yesus adalah mengikut jalannya Yesus. Jalannya Yesus adalah jalan salib Yesus. Jalan yang tidak mudah. Karena itu kalau kita melihat di dalam Alkitab, murid-murid Yesus dipanggil come to me. Datang kepadaku, ikut aku. Mereka meninggalkan jalannya, mengikut Yesus. Datang di hadapan Yesus, tersungkur di hadapan Yesus. Lalu dia mengikut di belakang Yesus. Tapi ketika Yesus mengatakan ikut dia itu ikut jalan salib. Nanti kamu pun akan ikut jalanku, dianiaya. Dan pengikutnya pun akan menyaksikan Yesus dibunuh. Tapi nanti akan bangkit di hari ketiga. Yang namanya Petrus bukan lagi mengikut di belakang Yesus. Dia mulai tarik Yesus ke samping. Mulai memarahi Yesus seolah-olah dia sejajar dengan Yesus. Dan mulai seolah-olah menyuruh Yesus, sekarang giliran kamu di belakangku. Karena itu kalau kita baca di dalam Alkitab, Petrus mengatakan, menarik Yesus ke samping. Lalu mengatakan, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi padamu. Berarti dengan kata lain, itu konsep yang salah Yesus, sekarang ikut konsepku. Kamu ikut di belakangku. Sebagai murid Kristus bukankah itu yang seringkali kita lakukan? Karena itu Yesus menegur Petrus dengan mengatakan, enyahlah kau iblis. Dalam bahasa aslinya sebenarnya, kembali lagi ke belakangku iblis. Kamu tidak bisa di sampingku, apalagi di depanku. Kembali ke belakangku iblis. Dengan kata lain, Yesus ingin kita mengikut jalan dia meskipun tidak mudah. Kadang-kadang tidak mudah itu menggoda kita menarik Yesus ke samping. Memarahi Yesus. Mengatur Tuhan. Seolah-olah kita lebih mengerti Tuhan. Mengerti tentang apa yang baik bagi hidup kita. Dan di situ Yesus mengatakan sekali lagi, balik ke belakangku. Ikut aku lagi. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan bukan? It is well with my soul. Spafford itu bukan sedang pergi tur. Dia sedang pergi melakukan perjalanan KKR, ikut hamba Tuhan yang begitu besar, yang bernama D.L. Moody. Dan di tengah-tengah perjalanan mengirim keluarganya ikut KKR. Anaknya mati satu-satu. Tapi dia masih bisa menuliskan, it is well with my soul. Karena itu kalau mengerti musik, saya tidak ngerti, tapi kalau saya lihat tauge-nya, skornya itu waktu awal naik turun. Menggambarkan sorrow like sea below roll. Kesulitan itu seperti ombak yang terus bergulung. Naik turun. Kalau nggak percaya boleh download, lihat tauge-nya. Tauge-nya naik turun. Menggambarkan masalah itu naik turun membuat kita itu seperti diombang-ambingkan ombak. Tapi refrennya kemudian dia mengatakan dengan datar. It is well
It is well. It is well, it is well with my soul. Dia tidak menarik Yesus di samping. Dia tidak sedang mengkritik Tuhan, ini harusnya yang terbaik. Tapi dia tetap mencoba, sulit dimengerti memang. Tapi it is well with my soul kalau kamu tetap di depanku. Aku akan terus ikut di belakangmu. Ini murid Kristus. Murid Kristus bukan berusaha tarik Yesus di samping, tapi terus ikut berjalan di belakang Yesus. Meski jalannya itu tidak mudah. Karena itu bagian terakhir kemudian Yesus itu mengingatkan kita. Apa yang seringkali menjadi penghambat. Mengikut Tuhan butuh bayar harga. The cost of discipleship. Lepaskan semua. Datang di hadapan dia. Lalu ikut terus berjalan di belakang dia meskipun sulit. Lalu bagaimana kita bisa lakukan itu? Tidak mudah. Karena itu Yesus itu memberikan contoh yang luar biasa. Seolah-olah Tuhan itu mengatakan, kalau orang dunia saja mau bikin menara itu duduk dulu, dia menghitung dulu. Jangan dia kemudian nanti membuat menara tidak sanggup lanjutkan, dihina orang. Itu orang dunia. Masa kita murid Tuhan tidak lebih dari itu? Bukan cuma itu. Kemudian Yesus melanjutkan, raja pun siapa yang pergi perang itu tidak bikin strategi. Kalau sudah tahu bakal kalah, dia berpolitik. Dia mulai bikin perdamaian, perjanjian damai. Agar dia tidak hancur negaranya. Berpolitik, atur strategi. Kalau orang dunia saja melakukan ini, bukankah orang Kristen harusnya lebih? Tapi bagian ini sekaligus mengingatkan kita. Dua ini yang seringkali menjebak kita. Dua hal ini yang seringkali berputar-putar, membuat hidup kita itu tidak lagi mengarah kemanapun. Paradigma hidup kita itu cuma antara menara dan perang. War and peace. Kalau kita sedang perang, kita mengatur strategi. Kita berpolitik. Kita memikirkan strategi untuk bisa menang perang. Bahkan beberapa dari orang mulai menghalalkan segala cara agar menang. Setelah menang menduduki tempat yang dia kuasai itu, lalu apa? Sudah peace, sudah damai, peperangan sudah dimenangkan. Biasanya berikutnya membangun menara. Membangun menara, membangun monumen. Dan bukankah setiap orang kebanyakan terjebak di dua paradigma ini? War and peace. Ketika saya lulus S1, desainer grafis, saya pergi ke Jakarta. Ini ladang perang yang begitu berat. Saya mulai memikirkan strategi. Bagaimana saya bisa bekerja. Menghasilkan uang, naik gaji. Sampai suatu saat saya menang perang, saya mulai dapat keunggulan, naik gaji, naik jabatan, sudah damai, sudah di atas, mulai membangun menara. Sudah peace, membangun menara. Beli rumah, rumah kecil tidak cukup, beli rumah yang lebih besar. Beli mobil, tidak cukup beli truk lebih besar. Bangun perusahaan, tidak cukup kerja ikut orang. Bikin usaha sendiri. War and peace. Kalau sudah war, sampai menang perang, peace, bikin menara. Menara sudah jadi rebutan lagi aset. Perang lagi, war lagi. Sudah menang perang, bikin menara lebih besar lagi. Aset lebih banyak, rebutan lagi, war lagi. Putar terus, tidak ada ujungnya. Orang dunia saja lakukan itu, lalu kita lakukan apa? Dan ini sekaligus peringatan Tuhan. Apakah hidup kita juga terjebak di lingkaran itu? War and peace. Dan kalau kita mau jujur, bukankah gereja kadang juga terjebak hal itu? Gereja memikirkan untuk masuk di satu daerah. War. Kita mulai memikirkan strategi. Mulai memikirkan politik. Bagaimana caranya mengumpulkan orang sebanyak mungkin. Dan ketika itu sudah kita hasilkan, mulai kita memikirkan hal yang kedua. Bagaimana bangun gedung. Peace, menara kita bangun. Setelah menara itu dibangun, mulai bingung kelola gedung. Pikirkan lagi strategi. War and peace. Kapan kita punya pemikiran lagi untuk ikut Tuhan? Sedangkan hidup kita sudah berputar-putar war and peace, war and peace. Strategi untuk menang perang, sesudah menang perang membangun menara. Apalagi yang kita bisa hasilkan?
Karena itu bagian ini kemudian ditutup, diingatkan. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan, nggak bisa menerobos pola ini, nggak bisa menjadi muridku. Kita harus terobos. Bukan berarti nggak bisa berstrategi. Boleh berstrategi, tapi strategi bukan untuk menghasilkan menara. Menara bukan untuk nanti memicu perang. Tapi yang harusnya kita hasilkan bukan pola war and peace. Karena itu Tuhan melanjutkan. Garam memang baik. Ini kan tidak masuk akal. Habis ngomong menara, ngomong perang, ngomong ikut aku, tiba-tiba ngomong garam. Yesus itu luar biasa bukan? Mencolok sana, mencolok sini. Tiba-tiba dia tutup dengan garam memang baik. Tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang itu membuangnya saja. Siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yesus memberikan satu pola lagi. Kita itu bukan terjebak menara, peperangan, terus berputar-putar itu. Kalau seperti itu, kita tidak bisa ikut Tuhan. Kita harus sadar kita punya pola yang lain. Kita dipanggil untuk jadi garam. Itu murid Tuhan. Dimanapun kita berada bukan cuma sibuk ngurusin perang untuk membangun menara. Agar nanti memicu perang lagi, bangun menara lagi. Tapi apakah ketika kita memikirkan strategi dan membangun menara itu, kita menggarami? Apakah semua yang kita lakukan dalam rangka menggarami agar kita bisa lebih tahu apa kehendak Tuhan. Dan orang lain bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena itu Tuhan luar biasa pakai istilah garam. Bapak Ibu kalau kita itu bisa masak, suka masak, kita tahu apa artinya garam. Makanya ada satu ibu-ibu itu pernah nanya, Pak, kenapa ya di gereja tuh ibu-ibu itu lebih rohani, lebih bisa ikut ini itu. Selalu kalau bikin acara ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak. Kenapa? Apa bapak-bapaknya kurang ngerti firman Tuhan? Saya cuma bilang sama ibu-ibu itu bukan. Tapi karena ibu-ibu ngerti artinya garam. Ibu-ibu suka masak jadi tahu garam itu apa. Bapak Ibu garam itu beda sama mungkin bumbu-bumbu dapur yang lain. Seperti yang dikutip di Alkitab salah satunya ragi. Yesus itu mengatakan hati-hati sama ragi orang Farisi. Lalu berikutnya mengingatkan kamu adalah garam dunia. Bedanya apa ragi dengan garam? Ragi kalau kita kasih ke sesuatu itu rusak menjadi lembek, menjadi rusak strukturnya. Sampai singkong yang begitu keras. Kalau saya dipukul singkong, saya kaing-kaing. Karena begitu keras. Tapi begitu singkong itu kena ragi, dia menjadi lembek, menjadi tape. Saya kalau dipukul tape, enggak lagi kaing-kaing, tapi geli. Lembek, menjadi lunak. Roti tak beragi akan sulit kita pecahkan. Begitu dikasih ragi, tepungnya adonannya menjadi berongga, menjadi lebih lembut, rusak strukturnya. Hati-hati dengan ragi orang Farisi, itu akan merusak strukturmu. Dan kamu akan jadi orang Kristen yang kayak tape. Dapat kesulitan dikit lembek langsung. Gak punya fondasi berdiri kokoh seperti singkong. Jadilah singkong. Singkong Kristen, bukan tape Kristen. Yang loyo-loyo semua. Nah lalu Yesus menambahkan kamu itu garam. Nah bedanya apa dengan garam? Ada 2 poin Bapak Ibu jika kita perhatikan. Yang suka masak, yang gak suka boleh belajar masak. Yang pertama, garam itu tidak merusak struktur. Garam ketika dimasukkan ke adonan, misal sup, kentang itu tetap menjadi kentang. Tidak hancur. Wortel itu tetap menjadi wortel, daging tetap menjadi daging. Kita tetap mengenali itu daging, itu wortel, itu kentang. Dan saya lapar. Tapi ketika tanpa garam, sup itu tidak lagi bisa dinikmati dengan baik. Ketika dikasih garam, sup itu menjadi nikmat. Saya bisa menikmatinya sampai nambah. Sup yang enak karena ada garamnya. Garam memberi rasa. Dan bukan cuma itu. Ketika kita mengadon, misal adonan tepung membuat roti. Ibu-ibu pasti yang suka bikin roti tahu. Tidak boleh kasih sekaligus ragi dicampur garam. Kenapa? Ragi itu langsung non-aktif. Dia tidak lagi bisa
mengkamirkan adonan. Karena itu harus dipisah. Kalau tidak, ragi kena garam, ragi itu mati. Bapak Ibu, sadarkah kita ikut Tuhan tidak mudah? Tapi ikut Tuhan begitu luar biasa. Kita ini garam. Masalah itu seperti ragi. Tapi saya bukan tape, saya garam. Ketika saya menjadi garam, masalah itu mati. Masalah itu non-aktif. Masalah apa lagi yang bisa merusak saya? Luar biasa bukan? Ketika ragi kena garam langsung non-aktif. Karena itu saya suka berkata sama anak pemuda. Kalau kamu bilang di gerejamu itu banyak ragi. Jangan salahkan si ragi itu. Itu salahmu sendiri. Karena kamu tidak jadi garam di gereja itu. Karena rumusnya kalau kamu jadi garam ragi itu non-aktif, ya enggak? Jadi bersaksi sekali lagi bikin orang itu non-aktif. Kamu menggarami sehingga orang di gereja itu merasa nikmatnya jadi orang Kristen. Ikut Tuhan tidak mudah, tapi indah. Ikut Tuhan tidak mudah, tapi indah. Tapi apa yang kita sudah lakukan? Seringkali kita itu cuma terjebak di menara dan peperangan. Berapa banyak gereja cuma sibuk ngurusin politik. Politik itu cuma demi agar saya bisa memperbanyak aset. Sehingga banyak gereja itu, teman saya sharing, sampai rapat pun bisa pistol, kapak itu di meja rapat. Karena rebutan aset. Rebutan aset. Untuk berpolitik, rebutan aset lagi. Berpolitik, rebutan aset lagi. Kapan menjadi garam? Masih bisa dirasakan nikmatnya jadi orang Kristen, melihat pimpinannya seperti itu. Tapi kalau kita menjadi garam, saya percaya orang akan iri, kepingin masuk di sini. Karena melihat jadi orang Kristen itu lesat, indah, sulit, iya. Penuh tangisan air mata, iya. Tapi indah. Karena itu kita bisa menyanyikan, it is well with my soul. It is well with my soul. Ikut Tuhan tidak mudah. Tapi karena itu Tuhan minta kita sekali lagi serius. Kamu mau jadi muridku? Pikir baik-baik. Apakah kamu mau tinggalkan semua untuk datang di hadapanku? Semua itu letakkan kembali menjadi alat untuk mendapat Yesus. Dan terus jalan di belakangku apapun yang terjadi. Taat, lakukan kehendakku. Apapun yang terjadi. Jangan cuma sibuk membangun menara, berpolitik. Tapi mari kita belajar menjadi garam. Sudah saatnya orang Kristen sadar, kita garam. Garami dunia ini. Begitu banyak gereja sudah image-nya rusak. Jadilah garam. Tidak bisa ditanggung cuma hamba Tuhan. Semua kita jadi garam, gereja ini akan dirasa bukan cuma bangunan megah, tapi kehadirannya indah di mata masyarakat. Karena kita semua menjadi garam. Dan di situ kemudian Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya sendiri dan mengikut jalan salib Yesus, ia tidak dapat menjadi murid Yesus. Apakah kita murid Yesus? Jika iya, jadilah garam. Garami dunia, jangan takut. Ragi itu akan non-aktif kalau kita jadi garam. Terus jalan di belakang Yesus. Dengan tangis air mata. Jalan terus. Sampai kita merasakan keindahan jadi murid Tuhan. Bapak Ibu, jika saya boleh memilih, lebih gampang itu jadi desainer grafis daripada jadi hamba Tuhan. Khotbah bagus, jemaat tidak berubah. Khotbah jelek, langsung saya diubah. Kontraknya diubah atau jadwalnya diubah. Jadi hamba Tuhan tidak enak kalau boleh pilih. Tapi kalau disuruh pilih sekali lagi, saya tetap pilih jalan ini. Karena jadi hamba Tuhan, jujur saya katakan, tidak enak. Jadi hamba Tuhan tidak enak. Banyak jemaat yang berharap kita jadi Tuhan, bukan hamba Tuhan. Tidak enak. Tapi indah, saya tetap pilih ini. Tidak enak, tapi indah, saya tetap pilih jalan ini.
Kalau Tuhan tanya saya suruh pilih sekali lagi. Kalau Doraemon datang, kasih mesin waktu, suruh pilih lagi. Saya tetap pilih jalan ini. Nggak enak, betul, tapi indah. Rasakan keindahannya. Sampai kita berani ngomong, ikut Tuhan nggak mudah. Tapi indah. Saya nggak mau tukar dengan apapun. Saya nggak mau tukar dengan apapun. Sulit, banyak air mata yang saya sudah teteskan. Tapi indah, sepadan, banyak juga senyuman yang saya hasilkan. Ikut Tuhan tidak mudah, tapi indah. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami tahu ikut Tuhan itu penuh air mata. Bagaimana mungkin kami itu manusia ikut jalan salib yang begitu berat. Meskipun mungkin kami tidak seberat Yesus yang disalib saat itu. Tapi bukankah tetap itu sulit sekali kami itu ikuti, lalui, jalani. Begitu berat. Bahkan berapa banyak dari kami yang sudah mulai menyerah. Air mata kami bahkan sudah mulai habis. Kami tidak lagi tahu bagaimana kami harus melangkahkan kaki kami. Tapi Bapak, ayat ini mengingatkan setiap kami. Memang Yesus dari awal mengingatkan kami, jika tidak siap berhenti, jangan ikut. Jika siap, memang tidak mudah, tapi indah. Ikut Tuhan memang tidak mudah, tapi berapa banyak cerita kami yang bisa kami bagikan, yang begitu indah. Berapa banyak orang yang hidupnya tidak memiliki Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang kami bisa bagikan. Di cerita hidup kami yang begitu indah. Karena itu kami ingin sekali lagi menyadari, memang betul banyak air mata yang kami sudah teteskan. Tapi bukan juga lebih banyak senyuman yang kami juga alami. Saksikan, ikut Tuhan begitu indah meskipun berat. Karena itu biar setiap kami mulai berani menantang diri kami. Apakah kami mulai berani menaruh semua hal untuk menjadi sarana untuk kami itu bisa melihat, mengikut Tuhan, datang di hadapan Tuhan. Dan kami mulai taat, berjalan di belakang Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Sampai keindahan itu kami lihat, sampai air itu diubahkan, air mata itu diubahkan menjadi tawa. Kami ingin mencoba dan kiranya Tuhan boleh menggandeng setiap kami. Agar kami bisa hidup sekali lagi bagi Tuhan. Menjadi garam dan terang di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.